Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Hadirin dan para santri sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk mencari bekal untuk kehidupan yang kekal dan abadi, yang Allah katakan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Takutlah kamu kepada Allah karena hari kiamat itu adalah perkara yang sangat besar. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana orang lari dari ibunya, saudaranya, istrinya, anaknya. Hari di mana wanita yang hamil keguguran, wanita yang menyusui dibiarkan anaknya menangis, tidak diperhatikan. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk memikirkan dirinya karena mungkin bekalnya tidak cukup. Ini satu nikmat, kita masih diberikan kehidupan, terbitnya matahari di depan mata kita. Namun di samping ini kenikmatan, kita juga berada di zaman yang sangat keras sebetulnya di dalam eskatologi Islam. Hadirin, bahwa kita berada di zaman yang tidak lama lagi Dajjal akan muncul depan kita. Semua para anbiya alaihi salatu wassalam memperingatkan kaumnya tentang kehadiran Dajjal di akhir zaman. Semua nabi-nabi. Berarti fitnah Dajjal ini bukan sembarang. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku memberikan peringatan kepada kalian yang tidak pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Semua nabi-nabi memperingatkan kaumnya akan adanya fitnah Dajjal, tapi Nabi memberitakan tentang Dajjal ada beberapa poin yang belum disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya adalah Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal itu buta mata kanannya dan dia melihat dengan mata kiri. Jadi mata kanannya buta, yang ada hanya mata kiri. Satu. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara di jidatnya ini ada tulisan kafir. Nah hadirin serta para santri sekalian, bagaimana kita menyikapi hadis Nabi ini?
sikap kita dalam menghadapi ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang seperti ini, seperti dalam ilmu tauhid, kalau ada ayat-ayat, nah ayat-ayat ini dibagi dua, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat yang sudah pasti. Majid. Ayat yang sudah pasti, yang tidak masuk penafsiran di dalamnya atau takwilat di dalamnya. Tapi kalau ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang masuk dibolehkan tafsir atau takwil di dalamnya. Ya. Seperti wajah rabbuka, Allah datang. Datangnya Allah ini ditakwilkan, bukan datangnya seperti datangnya manusia, ya kan? Dalam hadis Allah turun di langit yang pertama sepertiga malam. Ini hadis mutasyabihat. Jangan kita tak pahami Allah turun seperti turunnya kita dari tingkat kedua ke lantai ke bawah. Nah begitu juga banyak yang memahami hadis ini secara letterlock, bahwa Dajjal itu punya mata cuma satu, bahwa tulisan di jidatnya Dajjal ini ada tulisan kafir, karena Nabi bersabda, orang pintar maupun orang bodoh, orang berpendidikan maupun orang-orang awam bisa membaca, syaratnya dia orang beriman. Kalau dia orang beriman, walaupun dia tinggal di gunung, di hutan nggak belajar, SD nggak belajar, dia bisa membaca apa yang ada di jidatnya Dajjal. Nah, oleh itu Maulana Hussein Hafizullah Ta'ala, beliau pakar dari ilmu eskatologi, ilmu masa depan yang dipandang dengan kacamata Islam. Beliau berpendapat, dan kami cenderung mengikuti pendapat beliau ini, bahwa Dajjal bermata satu itu bukan berarti Dajjal matanya satu. Nah, nanti Dajjal muncul di Palestina, sang Dajjal dia bawa air, karena dia paham ini bukan Dajjal, maka dia terima airnya Dajjal. Oleh itu ulama diantaranya mengatakan bahwa Dajjal bermata satu itu bukan makna letterlock, tapi ada makna takwil di dalamnya. Maksudnya Dajjal bermata satu adalah dia melihat sesuatu itu hanya dari satu sisi, yaitu sisi materi. Inilah pandangan orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya tahu zahirnya, batinnya nggak tahu. Orang kafir hanya memandang segalanya diukur dari segi materi, tapi dari segi batin, dari segi amal nggak nyambung sama sekali. Jadi Dajjal itu yang dia lihat adalah dari segi materi saja, materi yang dia perjuangkan. Kemudian tulisan kafir yang ada di jidatnya itu bukan tulisan letterlock kafaro, tetapi yang ada dalam otaknya Dajjal, bagaimana orang di zaman itu kafir semuanya. Jadi Dajjal berpikir siang malam, walaupun sekarang dia belum muncul, tapi dia punya program sudah dia tebarkan. Bagaimana orang ikut program Dajjal jadi kafir. Ya. Jadi itu maksudnya tulisan kafara di jidatnya Dajjal. Di otaknya Dajjal itu bagaimana mengkafirkan orang di dunia. Jangan main-main. Kita hidup di zaman yang sangat berat. Rasulullah bilang, sawu sufufakum, rapatkan saf kamu.
La tufarrij syaitan, jangan berikan tempat untuk syaitan. Ayat walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang mukmin itu mutanabbih, sadar kanan kirinya, tahu masa lalu, masa yang akan datang, masa yang sekarang. Orang mukmin tidak akan pernah menipu dan tidak akan bisa ditipu. Jadi Dajjal buta bukan secara eksternal, bukan matanya buta, tapi secara internal. Dajjal tidak pernah melihat sesuatu dengan pandangan batinnya, dengan ruhnya, tidak pernah. Dipandang semuanya dari segi zohir saja, dari segi dari segi materi saja. Dan dua misi Dajjal, program Dajjal, mengurangi umat manusia di dunia ini. Artinya mengurangi umat manusia, Dajjal akan berusaha mematikan manusia di dunia. Bagaimana orang mati, tapi matinya mati kafir. Itu program Dajjal. Jangan tidur, bangun. Kamu dikuasai Dajjal, kamu tidur aja. Generasi muda Islam, sadari posisi kita sekarang berada di zaman apa sekarang. Nah, bentengi keimanan kita dan keimanan keluarga kita, keimanan umat. Pahamkan kepada mereka kita berada di zaman mana ini. Jangan setiap ada program yang muncul yang baru kita mau ambil program itu, kita mau nikmati program itu, mau ikut saja itu tanpa bisa memilah-milah, tanpa bisa memfilterisasi. Ini program Dajjal kah atau program biasa saja? Di balik program ini ada apa? Itu yang perlu kita pahami. Ini bahayanya fitnah Dajjal ini. Dajjal berusaha mengurangi penduduk di dunia ini dengan cara mematikan. Tapi mati yang dikehendaki oleh Dajjal, mati dalam keadaan kafir, mati dalam meninggalkan agama, mati dalam meninggalkan ajaran Rasulullah, mati dalam meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati dalam menghina ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berapa banyak kejadian terang-terangan mereka menghina Nabi, terang-terang melecehkan Allah, melecehkan Quran. Euforia ini dibangun sedemikian rupa, image ini dibangun sedemikian rupa supaya terbias kepada semuanya. Inilah yang dikenal dengan istilah sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan umat manusia. Agama dilecehkan, agama dikucilkan, agama simbolnya dimunculkan sesuatu yang mengerikan supaya orang tidak beragama. Dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari ulama. Bukan saja sistem politik, sistem pendidikan juga dijauhkan dari agama. Sudah mulai ada program di sekolah, nggak ada pendidikan agama lagi. Di universitas sudah lama nggak ada pendidikan agama. Bagaimana orang menjadi sarjana tapi tidak kenal Tuhan, jadi sarjana tidak kenal akhirat, jadi sarjana tidak kenal Quran. Sistem politiknya, sistem pendidikannya, sistem kebudayaannya dijauhkan dari agama. Ini bahayanya Dajjal. Dajjal menjauhkan kita dari agama. Dajjal jauhkan kita dari Allah. Dajjal jauhkan kita dari akhirat. Itu pentingnya kerja dakwah. Karena dakwahnya membawa manusia dari dunia kepada akhirat, dari makhluk kepada Allah, dari duit materi kepada amal. Ini harus didengarkan ulang-ulang berkali-kali, dibicarakan, direnungkan, doakan supaya kita yakin dengan Allah, yakin dengan akhirat, yakin dengan amal. Enggak yakin dengan duit, tidak yakin dengan dunia, tidak yakin dengan makhluk. Sekali lagi, program Dajjal adalah menghancurkan keimanan Anda. Jadi tanya sama ulama, termasuk memberikan selamat kepada Natalan, kepada tahun baru, merayakan tahun baru. Jangan ikut-ikutan. Program Dajjal semuanya. Jadi hari ini
menghancurkan keyakinan, menghancurkan keimanan, menghancurkan kepercayaan umat. Program dibuat di semua lapisan, di semua bagian umat. Sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan. Dalam masalah kewanitaan, digembar-gemborkan pentingnya wanita setara dengan orang laki-laki, tanpa memperhatikan hukum Allah. Di Jakarta banyak sekali wanita demi mencapai karirnya, karena sudah sekolah, katanya dia memampankan ekonomi rumah tangga, daftar jadi pekerja-pekerja di toko-toko. Boleh kamu bekerja, tapi kamu nggak boleh pakai jilbab. Nah, ini program Dajjal. Bagaimana wanita dijauhkan dari agama dengan cara dikeluarkan dari rumah, ingin setara dengan laki-laki, apapun yang terjadi, walau harus mengorbankan hukum Allah, walau harus mengorbankan jilbab, yang penting saya wanita karir, saya bisa usaha dapat duit. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama hadirin, bahwa program Dajjal belum muncul, tapi programnya sudah ditata sedemikian rupa sehingga kalau kita ikut program-program Dajjal itu udah pasti kafir. Kafir dibagi tiga, dimulai dari kafir etikodi. Keyakinan kita kepada agama ini menurun. Keyakinan kita kepada Allah ini sudah mulai lenyap. Mulai kita yakin dengan pekerjaan kita dapat duit. Kalau nggak kerja nggak dapat duit, kalau nggak ada duit mati kita, nggak bisa makan. Sudah kafir itu. Ngomong lagi, mana mungkin Allah bisa turunkan hujan? Mana mungkin Allah bisa turunkan rezeki kalau kita nggak kerja? Kafir itu, kalimat kafir. Mulai dari keyakinan kufur, kemudian amalan pun amalan orang kafir. Jadi kita harus paham betul-betul, termasuk Facebook, termasuk makanan-makanan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, Dajjal hidup di dunia ini 40 hari. Berapa hari? 40 hari. Pembagiannya, satu hari seperti satu tahun. Satu hari seperti satu tahun. Tahapan yang kedua, satu hari seperti satu minggu. Satu bulan. Tahapan yang ketiga, satu hari seperti satu minggu. Ini tahapan ketiga. Tiga tahapan ini Dajjal belum datang, tapi programnya sudah sampai di dunia. Nanti yang terakhir, satu hari dia sama dengan hari-hari kita. Satu hari seperti satu tahun. Satu hari seperti satu bulan. Satu hari seperti satu minggu. Satu pekan. Kalau Dajjal satu hari seperti satu bulan, berarti berapa hari satu bulan? 30 hari. Satu hari seperti satu pekan. Satu pekan berapa? 7 hari. Berarti Dajjal hidup berapa hari? 37 hari. Itu Dajjal belum lahir, belum muncul di dunia. Jadi 37 hari Dajjal taruhlah masih bayi misalnya. Tiba-tiba kemudian 3 hari dia jadi besar begitu hitungannya. Matematikanya tidak seperti itu. Jadi sama berita tentang Dajjal yang seperti ini yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, maka dia memiliki takwilat. Jadi kita nggak boleh hitungan tadi dengan algoritma kita, matematika kita yang kita pelajari, tidak seperti itu. Tapi hadis Nabi yang mengatakan Dajjal muncul 40 hari, ya kan?
Yang mana satu hari seperti satu tahun. Nabi tidak mengatakan satu hari sama dengan setahun, seperti satu tahun. Dan ini menggambarkan waktu yang lama. Olehnya itu kalau kita berbicara tentang Dajjal, itu erat kaitannya dengan Yajud dan Majud. Maka menurut Maulana Imran Husain Hafizullah Ta'ala, Yajud dan Majud ini sudah terlepas dari dinding penjara besi Iskandar Zulkarnain. Dan menurut beliau, Yajud itu adalah orang-orang Britania. Majud adalah, sampai hadis Nabi yang mengatakan Yajud, Majud sudah dia buat kerusakan di muka bumi ini, maka dia bidikan arah panahnya ke langit. Siapa lagi yang ada di langit berhadapan dengan kami? Diarahkan panahnya ke langit, darah turun dari langit. Ini ditafsirkan oleh Maulana Imran. Kerusakan yang dia buat di muka bumi ini tidak cukup, dia mau buat juga kerusakan di langit. Itu dengan program antariksanya. Itulah program Facebooknya, program internetnya. Olehnya itu, satu hari Dajjal sama dengan satu tahun. Itu ditafsirkan masa pemerintahan Britania. Jadi Inggris dulu menguasai dunia, semua negara ikut Inggris. Maka dulu uang yang berlaku itu adalah pound sterling. Paling mahal itu uang pound sterling. Maka Inggris menjajah dunia dulu. Ini menurut Maulana Husain, Yajud berkuasa pada waktu itu. Kemudian setelah itu muncul peperangan di mana Inggris telah mengalahkan Turki Utsmani yang bergabung dengan Nazi waktu itu. Kalah. Tapi di saat itulah peralihan antara Inggris kepada negara Amerika. Mulailah Amerika berkuasa. Nah, itu hari yang kedua programnya Dajjal. Satu hari sama dengan satu bulan. Pertama satu hari sama dengan satu tahun kekuasaan Inggris. Dan dengan berkuasanya Inggris lah mereka membentuk negara Israel. Membentuk negara Israel. Kemudian satu hari sama dengan satu bulan. Ini kekuasaan Amerika menguasai dunia. Dan semua punya program sekulerisme. Bagaimana memisahkan negara dari agama, memisahkan sosial dari agama, memisahkan politik dari agama. Bagaimana orang hidup tanpa agama. Nah, tinggal satu lagi. Beritanya satu hari sama dengan satu minggu. Nah, ini adalah peralihan kekuasaan dari Amerika kepada Israel. Dan kita berada di zaman sekarang. Ini program lockdown ini program yang baru dari kekuasaan yang baru. Israel akan berkuasa. Harus dipahami. Kalau sudah Israel akan berkuasa, maknanya Dajjal akan berkuasa. Dan inilah yang dinantikan oleh mereka. Dajjal punya 4 misi. Pertama, bebaskan Yerusalem untuk Yahudi. Yang kedua, bawa orang Yahudi ke Yerusalem dan memproklamirkan ini hak mereka. Sekarang sudah berlaku. Yang ketiga, kembalikan negara Israel ke Yerusalem. Yang keempat, jadikan Israel negara terkuat di dunia. Ini misi Dajjal.
Jadi artinya apa? Ini perlu disampaikan kepada kita semua supaya kedepannya ini makin teruk. Kedepannya ini bukan selesai. Virus corona bukan selesai sudah kita mau tenang-tenang. Justru itu awal percobaan dari Dajjal. Bagaimana menguasai dunia. Lihat coba. Sedikit virus corona dikeluarkan, dunia mengikuti semua apa aturannya. Nah kedepannya ini makin sulit. Tanpa kekuatan iman, tanpa menafikan yang nampak depan mata kita, dan mengisbatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tanpa membentengi kita dengan amalan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan terus membentengi diri kita dengan doa-doa masnunah, kita terperosok ikut dalam program-program Dajjal. Jadi sekali lagi pahami baik-baik, Dajjal 1 tahun 1 hari pertama akan muncul. Dajjalnya tidak muncul, programnya muncul. Yaitu Dajjal melepas Yajud dan Majud. 1 hari sama dengan 1 tahun kekuasaan Britania di dunia. Terlalu berapa banyak Britania membuat kerusakan di dunia. Satu alih kekuasaan. Dan itu dalam ayat menurut Maulana Hussein mengatakan, intaliku ila dzin thalathi syu'abin. Kamu akan mengalami 3 fase kegelapan. Itu kegelapan kekuasaan Britania, di bawah kekuasaan nizam Amerika, terakhir di bawah kekuasaan nizam Israel. Jadi Yajud dan Majud dilepas oleh Dajjal, yaitu kekuasaan Britania dan kekuasaan Amerika. Dan ini dimunculkan dulu oleh Dajjal. Kemudian kegelapan yang ketiga, dunia akan dikuasai oleh Israel Yahudi. Sekarang kita berada di fase ini. Hati-hati. Jadi nafikan semua itu. Jangan ikut-ikutan program sana, tapi kita kuatkan iman kita. Dan hidupkan sunnah Nabi 24 jam. Kemudian doa-doa masnunah diperbanyak, wirid-wirid diperbanyak, doa-doa masnunah. Doa Anas bin Malik itu dipegang betul-betul. Perbanyak wirid-wirid, perbanyak doa-doa masnunah. Sini kan satu orang membaca, bukan berarti dia mewakili bacaan kita, tidak. Kita juga baca, jangan diam. Mereka baca, kamu gak baca, kamu gak selamat. Sekarang masa Israel memegang. Kalau Israel Yahudi itu lain. Dan Muslim paling nyata itu. Akan terus membuat program-program yang merusak keimanan kita. Nah kalau sudah berkuasa ini, Israel ini, baru Dajjal muncul tuh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal dan segala program-programnya. Untuk itu baca selalu hari Jumat surat Kahfi. Tapi sekali lagi Maulana tekankan, surat Kahfi bukan sekedar dibaca, tapi direnungkan maknanya. Jadi kalian yang baca surat Kahfi, kedepannya baca dengan terjemahnya. Kemarin surat Kahfi baca sekedar baca, sekarang baca dengan terjemahannya. Dan waktu kita membaca kisah surat Kahfi ini, 4 kisah ini kita hadirkan baik-baik. Pertama kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang meninggalkan lingkungan kerajaan yang sedang konser. Bidua-bidua nita dimunculkan goyang-goyang. Nah, sekarang berapa banyak itu dangdutnya, popnya, apanya semua. Nah, di YouTube dan sebagainya. Berapa banyak orang menjadi kafir gara-gara itu. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi pelajaran pentingnya kita menyelamatkan iman. Kisah yang kedua, orang yang punya kebun, pentingnya dakwah iman. Jangan kita diam. Siapapun yang berbicara mengisbatkan makhluk, maka kita nafikan pembicaraan itu. Kita isbatkan Allah. Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa adalah ta'limul iman, belajar iman. Selalu kita belajar satu dengan yang lain, bagaimana iman kita meningkat. Ya. Selalu memandang sesuatu batinnya, bukan zahirnya. Melihat segala sesuatu, lihat kudratullah berlaku di balik semua yang nampak depan mata kita.
Dan memandang sesuatu, pandang makna yang tersirat daripada kejadian-kejadian ini, apa sebetulnya hikmah di dalamnya. Begitu kita belajar iman. Ta'lim fadail amal juga masuk dalam pelajaran iman. Imaniyat, rukun iman itu coba kita diskusikan. Rukun imaniyat amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadri khairihi wa syarri minallahi ta'ala wa ba'thi ba'dal maut. Itu dikupas, dibincangkan. Dulu satu dengan yang lain, itu yang dibincangkan coba. Mugibat, perkara-perkara yang gaib dibicarakan terus menerus. 7 perkara gaib, mabda, ma'ad, baksha, barzah, mahsyar, nasar, jannat, jahannam. Itu dibicarakan terus menerus untuk menghasilkan hakikat iman. Supaya semua program Dajjal, bila iman telah masuk ke dalam hati kita, nur iman, maka bisa melihat, oh ini program Dajjal, ini akan merusak iman. Begitu loh. Dan ajibnya Rasulullah memberikan kabar gembira, pemuda menggagalkan programnya Dajjal. Ada pemuda berhadapan dengan Dajjal, Dajjal matikan dia karena dia tidak mau mengimani Dajjal itu Tuhannya. Dibunuh dia, dibelah badannya jadi 2. Dajjal berjalan di antara belahan tubuhnya. Setelah itu Dajjal hidupkan dia lagi. Dan Dajjal berkata kepada dia, sekarang kau percaya itu? Saya matikan kamu tadi, sekarang saya hidupkan kamu. Tapi karena dia sudah apa tadi? Hifazatul iman, jaga iman dia. Dakwatul iman, selalu berdakwah iman. Wa ta'limul iman, selalu dia belajar iman. Kemudian yang terakhir kisah Iskandar Zulkarnain keliling dunia untuk menyebarkan iman. Maka dia tidak terkesan dengan programnya Dajjal, dia tidak terkesan dengan kata-kata Dajjal. Dia lihat dengan mata Dajjal mematikan dia, Dajjal menghidupkan dia, tapi tetap dia nafikan itu. Nur iman itulah yang membantu dia melawan Dajjal. Tidak terpengaruh dengan fitnah Dajjal. Wow, saya tambah yakin kamu ini memang betul-betul Dajjal. Dan sekarang kau tidak bisa membunuh saya kali kedua. Kenapa dia bilang begitu? Karena hadis Nabi, nur hadis Nabi masuk di dalam hatinya. Kenapa bisa masuk di hatinya? Waktu taklim nggak tidur, mujahadah. Jadi Nabi memberikan kabar gembira tentang seorang pemuda yang berhadapan dengan Dajjal. Nah coba tanya pada diri kita. Demikianlah pengajian kita pagi hari ini, dan insya Allah mungkin setelah dua hari kita singgung-singgung terus hadis-hadis yang berhubungan dengan akhir zaman ini, supaya tujuannya kita harus lebih waspada, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi berpegang teguh dengan agama ini, dengan dakwah ini, supaya kita tidak terkontaminasi dengan fitnah. Demi Allah, fitnah Dajjal sudah berlaku lama dan makin kencang di akhir-akhir zaman ini. Hati-hati. Wassallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa barik wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.